Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan masa pembentukan kenabian Muhammad SAW di Madinah dan sebagai fondasi peradaban. Pada fase Madinah, Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak tersisa seorang mukmin pun kecuali Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat lainnya untuk menetap di Mekah sampai ada izin dari Allah. Dan pada suatu ketika Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah untuk mengabarkan persekongkolan Quraisy yang hendak membunuh Rasul. Dan Allah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu berhijrah. Sesampainya beliau di Madinah, Rasulullah disambut hangat dan gembira oleh kaum Ansar, dan mereka berharap Rasulullah dan para sahabat untuk singgah di rumah-rumah mereka. Ada 3 poin utama yang dilakukan oleh Rasulullah saat di Madinah, yaitu yang pertama, Rasulullah membangun masyarakat baru. Langkah utama yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu membangun masjid. Fungsi masjid di sana bukan hanya untuk pusat ibadah, tetapi juga untuk tempat pendidikan, pemersatu umat, dan juga sebagai tempat balai pertemuan. Dan fungsi lain dari masjid itu bukan hanya untuk mempersatukan umat manusia atau untuk mempersaudarakan, tetapi juga Rasulullah memperkuat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, di mana mereka harus saling membantu, berbagi harta, dan tidak boleh berselisih. Dan Rasulullah juga menanamkan nilai moral dan spiritual, di mana persatuan atas dasar takwa, bukan dari keturunan atau status. Poin yang kedua yaitu perjanjian dengan kaum Yahudi. Setelah Islam semakin kokoh di Madinah, Rasulullah SAW menjalin perjanjian dengan kaum Yahudi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Ada 12 butir perjanjian tersebut, tapi diantaranya kaum Yahudi dan mukmin satu umat, agamanya masing-masing harus dihormati. Yang kedua, tanggung jawab kehidupan masing-masing. Yang ketiga, saling membantu menghadapi musuh. Yang keempat, saling menasihati dan tidak boleh berbuat jahat. Yang kelima, perjanjian boleh dilanggar jika hanya ada pihak yang zalim. Poin yang ketiga yaitu ada harta rampasan perang. Pada saat terjadi perang Badar, kaum muslim berhasil memperoleh harta rampasan perang dari kafilah Quraisy dengan membawa harta rampasan yang berjumlah besar. Harta rampasan ini dibagi kepada kaum muslim untuk membantu penduduk miskin di Madinah. Pada masa ini pula Allah menurunkan kewajiban zakat dan berpuasa sebagai sarana menegakkan keadilan sosial. Dengan mengelola harta rampasan dan zakat, perekonomian umat Islam di Madinah menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Sekaligus ini menjadi fondasi masyarakat Islam yang ada dan posisi Islam di Madinah sebagai tonggak peradaban baru. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.